Bab 195. Sabuk hitam Taekwondo, Ichisuke Konkawa. Pada saat yang sama Sander Ye dan istrinya sedang berbicara dengan Ari Ouyang. Halaman depan. Seseorang datang. Seorang pria oriental yang berkumis. Matt Ouyang tentu saja sudah menduga pria oriental itu akan datang, jadi segera melangkah maju dan menyambutnya dengan senyuman, berbicara dengannya menggunakan bahasa Jepang yang mahir. Hendrik Ye pun bertanya, "Kakak Matt, apa yang sedang kamu bicarakan dengan setan Jepang ini?" "Bukan apa-apa, ini hanya sapaan sederhana. Mari kuperkenalkan padamu. Ini adalah teman yang saya temui ketika bersekolah di Jepang. Namanya Ichisuke Konkawa. Dia adalah master taekwondo yang sangat hebat. Beberapa hari yang lalu saya baru saja datang ke negara Long dan berencana untuk memulai sasana taekwondo di sini." Matt Ouyang pernah belajar taekwondo selama 2 tahun ketika belajar di luar negeri. Ichisuke Konkawa inilah yang dia temui saat itu. Ichisuke Konkawa tidak seperti Matt Ouyang yang berhenti setengah jalan, tetapi dia telah berlatih taekwondo sejak kecil, dan sudah memegang sabuk hitam. "Halo." Setelah Matt Ouyang memperkenalkan, Ichisuke Konkawa mengeluarkan bahasa Mandarin yang kaku, dan menyapa Hendrik Ye. Hendrik Ye tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Hayo, setan Jepang ini lumayan juga ya. Tieman, aku bisa mengerti sedikit bahasa Cina. Tolong jangan panggil aku setan Jepang, kalau tidak aku akan marah." Ichisuke Konkawa tiba-tiba berkata serius dengan wajah datar. "Haha, maaf. Hendrik Ye meminta maaf, lalu menoleh ke arah Matt Ouyang dan berkata, "Kakak Matt, hantu ini, teman Jepang ini, apakah kamu yang mengundangnya datang untuk makan malam bersama?" "Ya." Matt Ouyang mengangguk, tetapi senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Ichisuke Konkawa tentu saja diundang olehnya. Tetapi belum tentu dia mengundangnya untuk makan. Di depan petak bunga berwarna cerah, Hailey Ye setengah membungkukkan tubuhnya, dengan hati-hati melihat beberapa bunga merah muda di sana, dan berkata, "Bunga merah muda kecil ini sangat indah, maukah memetiknya secara diam-diam dan menaruhnya di rumah kami sebagai hiasan?" "Boleh. Sangat indah. Kamu bisa memetik lebih banyak dan meletakkannya di lebih banyak tempat." Louis Lu menjawab, tetapi matanya sama sekali bukan tertuju pada bunga-bunga merah muda itu, tetapi pada lekukan tubuh Hailey Ye yang menonjol ketika dia membungkuk. "Dapat dikatakan wanita cantik sedang melihat bunga, dan saya sedang melihat wanita cantik. Bajingan kecil, di mana matamu melihat?" Louis Lu sedang melihatnya dengan penuh semangat, tetapi tiba-tiba mendengar Hailey Ye berteriak, dan berdiri tegak, lekukan itu pun menghilang dari pandangan Louis Lu. Tidak bisa dikatakan menghilang, harus dikatakan Hailey Ye telah berbalik dan memelototi Louis Lu dengan sepasang mata yang indah. Jelas dia menyadari tatapan nakal Louis Lu. Louis Lu melengkungkan bibirnya, dan bergumam dengan suara rendah, "Aku bahkan sudah pernah menepuknya, kenapa masih keberatan saat dilihat? Lagi pula, milik orang lain bahkan malas kupandang. Apa katamu?" "Ahem, maksudku Hendrik Ye, bocah itu sangat bodoh, membiarkan wanita cantik sepertimu tapi malah pergi dan menempel pada Matt Ouyang. Apa menurutmu ada yang salah dengan ketertarikannya?" Untungnya, Hailey Ye tidak mendengar dengan jelas barusan. Louis Lu segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, Hailey Ye benar-benar tidak memoer-masalahkannya dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Akulah yang mengusir Hendrik Ye." "Kamu yang mengusirnya? Aku hanya berbicara sebentar dengan Ari Ouyang barusan. Baru saja beberapa menit, kalian sudah bertengkar." "Tidak bisa dikatakan bertengkar. Alasan utamanya adalah dia selalu ingin menjodohkanku dengan Matt Ouyang. Saya sangat kesal, jadi kusuruh dia pergi sejauh mungkin." "Rupanya begitu."
Louis Lu tersenyum. Hendrik Ye mungkin masih belum tahu apa yang telah terjadi antara Met Ouyang dan mereka, dan dia tiba-tiba menjadi mak comblang. Tentu saja Hailey Ye tidak senang terhadapnya. Mampus. Hah, Louis kecil, kenapa aku merasa kamu terlihat senang di atas penderitaan orang lain? Hailey Ye tiba-tiba menatap Louis Lu dan bertanya. Louis Lu langsung menahan senyumnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah lihat. Masa? Hailey Ye menunjukkan kecurigaan, mata indahnya masih menatap tajam ke arah Louis Lu, seolah mencoba menembus pikirannya. Louis Lu berkata dengan tegas, kamu salah lihat. Suasana hatinya sebenarnya sangat rumit. Ini seperti memiliki mainan yang sangat disukai. Tiba-tiba suatu hari seseorang muncul dan mengatakan ingin berbagi setengah dengannya. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Kemunculan Hendrik Ye membuat Louis Lu merasa seperti itu. Dengan kata lain, dia merasa cemburu. Dulu, Hailey Ye hanyalah kakaknya seorang, namun kini dia telah menjadi kakak dari 2 orang. Tentu saja Louis Lu merasa sangat tidak nyaman. Jika mengetahui ini sebelumnya, lebih baik dia memberanikan diri pada awalnya, membuat panggilan kakak ipar ini menjadi realita. Louis kecil. Ketika Louis Lu sedang bengong, Hailey Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya tahu apa yang kamu pikirkan, saya dapat memberikan jawabannya sekarang. Jika hanya dapat memilih satu antara kamu dan Hendrik Ye, pilihan saya tetap adalah kamu. Ternyata Hailey Ye sudah melihat ketidaknyamanan yang dirasakan Louis Lu. Memangnya kenapa jika tidak ada hubungan darah? Hubungan antara dia dan Louis Lu tidak bisa lagi diukur hanya dengan hubungan darah. Louis Lu sangat tersentuh dan berkata, Kak Hailey, kamu tidak perlu membuat pilihan, kamu dapat memiliki keduanya sekaligus. Kalau begitu kamu tidak boleh cemburu lagi. Tidak kok. Louis Lu tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, dan berkata, pokoknya, jika Hendrik Ye adalah adik laki-lakimu, aku akan menjadi abang ipar Hendrik Ye, dengan begitu aku tidak akan pernah cemburu lagi. Mimpimu terlalu indah. Hailey Ye mengulurkan jarinya dan mengetok kepala Louis Lu, tetapi hatinya terasa sangat senang, dan bahkan memiliki rasa antisipasi. Ketika keduanya melakukan pemanasan, seseorang tiba-tiba muncul dari pojok. Itu adalah Ichisuke Konkawa. Terlihat dia menunjuk ke arah Louis Lu dan berkata, kamu, lawan aku. Hailey Ye tertegun. Kenapa ada orang Jepang di sini? Louis Lu juga terkejut sesaat. Ichisuke Konkawa mengatakannya lagi dalam bahasa Mandarin terpatah-patah, kamu, bertarunglah dengan aku. Baru pada saat itulah Louis Lu menyadari yang dia maksud adalah, bertarunglah denganku. Sesaat, dia memandangnya dengan heran dan berkata, mengapa aku harus bertarung denganmu? Benar-benar aneh sekali. Pada saat ini, suara Met Ouyang juga muncul dari sekitar sudut. Tuan Ichisuke adalah teman saya. Kudengar kamu sangat jago bela diri, jadi ingin belajar darimu. Kami tidak memiliki niat jahat. Bersambung.